Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, sahabat muslim dan muslimah sekalian, dimanapun antum semua berada, rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Pada pertemuan pagi menjelang siang hari ini, insya Allah kita bersama-sama kembali melakukan tazkir, mengingatkan diri kita pribadi tentang hal-hal yang akan bisa memberikan manfaat untuk diri kita di dunia dan di akhirat. Mengingatkan diri kita pribadi tentang hal-hal yang bisa menghalangi perjalanan terbaik kita menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju sa'adatid darain, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang hal terbesar yang paling bisa berpotensi membahayakan diri kita sebagai seorang muslim, bahkan sebagai manusia. Satu hal terbesar yang bisa berpotensi mencelakakan kita dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Sekali lagi, sebagai seorang muslim maupun sebagai manusia, maka hal itu tidak lain dan tidak bukan adalah hawa nafsu, yang dalam bahasa Arab disebut dengan istilah al-ahwa, jamak dari hawa. Al-hawa, ha, waw, ya, al-hawa. Kemudian jamaknya adalah al-ahwa. Itu sering diterjemahkan dalam bahasa kita dengan istilah nafsu. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa persoalan yang mungkin sebagian kita salah memahami atau kurang memahami makna sesungguhnya dari kata nafsu atau al-hawa. Al-hawa, al-hawa dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan nafsu. Sekali lagi, bukan hawa nafsu, tapi diterjemahkan dengan nafsu. Nah, oleh sebab itu, ketika kita berbicara tentang al-hawa, sama dengan kita berbicara tentang nafsu dalam bahasa Indonesia. Al-hawa mailun nafsi ila syai'. Kecenderungan diri kita terhadap sesuatu, itulah yang disebut dengan hawa dalam bahasa Arab, yang disebut dengan nafsu dalam bahasa Indonesia. Hawiya yahwa, asyai'a berarti istahah. Ketika seseorang dinyatakan dalam bahasa Arab hawa, hawiya yahwa, hawiya itu kata kerjanya, verbnya, hawiya. Hawiya fulanun, misalnya si fulan hawiya asyai'a, sesuatu, artinya adalah istahah. Dia memiliki rasa suka terhadapnya. Ya. Itu disebut dengan hawa. Dalam bahasa kita sekali lagi diterjemahkan dengan istilah nafsu. Kenapa kita katakan bahwa musuh terbesar kita, musuh yang berpotensi terbesar membahayakan hidup kita di dunia dan di akhirat adalah nafsu? Karena nafsu adalah merupakan musuh abadi. Ya. Karena nafsu adalah merupakan musuh abadi di satu sisi, tapi dia juga merupakan teman abadi di sisi yang lain. Kalau orang mengatakan bukankah musuh kita adalah setan, ya? Inna syaitana kana lakum aduwwan mubina. Setan itu adalah merupakan musuh kamu yang nyata. Iya. Tetapi setan tidak bisa menggoda manusia tanpa melalui hawa nafsu. Setan hanya bisa masuk ke dalam diri manusia melalui nafsu. Oleh sebab itu ketika di dalam bulan Ramadan,
digambarkan sufidatis syayatin, seluruh setan itu dibelenggu. Seluruh setan dibelenggu illa, menurut sebagian ulama, ya, kecuali adalah merupakan maradatus syaitan as-sighar. Setan-setan kecil yang bandel. Itu saja yang masih terlepas. Sebagian ulama mengatakan itu terjadi di siang bulan Ramadan tapi tidak di malam harinya. Ada sebagian mengatakan baik itu di siang hari maupun di malam hari. Semua ulama sepakat bahwa setan-setan dibelenggu. Adapun ada sebagian di antaranya yang dilepaskan atau hanya dibelenggu di siang hari, menurut sebagian ulama itu mawadhi'ul khilaf. Titik-titik perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tetapi mereka sepakat setan-setan dibelenggu di bulan Ramadan. Tetapi ketika setan sudah dibelenggu, kenapa manusia masih bisa melakukan perbuatan dosa? Kenapa sampai disebutkan oleh Nabi, kam min sha'imin laisa lahu min shaumihi ilal ju'u wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa tapi hanya dapat lapar dan dahaga saja? Jawabannya adalah satu, karena manusia memiliki hawa nafsu. Itu artinya tanpa digoda setan saja, ya, atau tanpa ada setan yang punya potensi kuat bisa menggoda dirinya saja, manusia tetap terjebak dalam kemaksiatan ketika dia memperturutkan hawa nafsunya. Manusia masih bisa berdusta, manusia masih bisa bergibah atau menggunjing, manusia bisa melakukan perbuatan-perbuatan dosa, lahir maupun batin yang akan merusak pahala puasanya. Sehingga seseorang selesai puasa enggak dapat pahala apa-apa, bahkan bertambah dosa. Yang dia dapatkan hanya lapar dan dahaga saja. Nah, sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang hakikat daripada nafsu. Nafsu dalam diri manusia, sekali lagi saya akan tegaskan untuk kedua kalinya, dia merupakan musuh di satu sisi tapi juga teman di sisi manusia yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang sering kita bacakan, zuyyina linnasi hubbus syahwat. Ada beberapa fenomena jelas dalam ayat ini, di antaranya adalah tazyin syahwat fi qulubin nas. Zuyyina linnasi hubbus syahwat telah dibuat sebagai perhiasan dalam diri manusia, nafsu dan syahwat. Nafsu syahwat itu telah dijadikan perhiasan dalam diri manusia. Wazinah allati yatazayyanu biha al-insan. Yang dinamakan dengan zinah dalam bahasa Arab atau perhiasan, sesuatu yang digunakan oleh manusia itu untuk bersenang-senang, sesuatu yang digunakan oleh manusia itu untuk mengindahkan hidupnya. Itulah zinah. Makanya ketika Allah memberikan izin bagi kita untuk makan minum di bulan Ramadan, di malam bulan Ramadan sampai terbit fajar, kulu washrabu, makanlah kalian, minumlah kalian hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajar, sampai kalian bisa membedakan antara benang hitam dan benang putih, ya, karena terbitnya waktu fajar. Dengan tafsir para ulama yang banyak tentang persoalan tersebut. Intinya adalah ayat ini memberikan perintah. Yang perintah itu lil ibahah, untuk memperbolehkan. Yang kalau para ulama ahli sastra mengatakan amrun li ziyadatil imtinan. Perintah ini untuk nambah kita semakin senang. Ya, jadi misalnya ada tamu disediakan makanan. Kemudian yang punya rumah mengatakan, silakan dimakan. Beberapa saat kemudian, ayo jangan malu-malu dimakan. Tanpa disuruh pun mereka akan makan. Ya, karena dihidangkan untuk dimakan. Tetapi ketika diperintahkan silakan makan, akan bertambah rasa senangnya. Namanya ziyadatul imtinan. Perintah untuk menambah rasa senang bagi orang yang diperintah. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena makan dan minum adalah hiasan hidup manusia. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perhiasan syahwat di dalam diri kita. Sehingga kita bisa menikmati lezatnya makanan, kita bisa menikmati enaknya minuman, kita bisa menikmati indah dan lezatnya hubungan intim sesama suami istri, kita bisa menikmati indahnya pemandangan dengan mata, ya, indahnya bacaan Al-Qur'an dengan telinga kita misalnya, indahnya suara anak-anak, ya, dan orang-orang yang kita kasihi dengan mata kita. Indahnya segala benda-benda yang kita miliki di dunia ini dengan mata kita.
kita bisa merasakan lembutnya, ya. Pakaian itu, lembutnya sutra itu dengan indera perasa yang ada di kulit kita. Al-hawas, al-khamas, panca indera yang 5 itu Allah ciptakan adalah untuk sebagai perhiasan. Untuk menjadi perhiasan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua itu Allah berikan kepada kita bukan semata-mata sebagai perhiasan dunia, bahkan bisa berubah menjadi perhiasan-perhiasan akhirat. Ya. Anak-anak yang menjadi perhiasan dunia kita, ketika mereka menjadi anak-anak saleh, mereka akan menjadi perhiasan kita di akhirat. Harta benda kita di dunia yang begitu banyak yang kita nikmati, ketika kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah, kan jadi perhiasan kita di akhirat. Demikian juga pasangan hidup kita di dunia akan menjadi pasangan terbaik bagi diri kita di akhirat nanti. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu makan kita, minum kita, ya, semua kegiatan kemanusiaan kita itu semuanya diberikan hak untuk dapat pahala. Wa fi bud'i ahadikum lahu sadaqah, bahkan berhubungan intim suami istri pun seseorang mendapatkan pahala. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Tetapi di sisi yang berbeda, dia adalah pintu masuk terbesar bagi setan untuk menggoda manusia. Makanya ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk makan minum di dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, wahai manusia, dengan bahasa manusia. Karena yang mau diperintah ini makan. Jadi ditegur jiwa kemanusiaan kita, ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Silahkan kalian makan yang ada di muka bumi ini yang halal dan baik buat kalian. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Segala sesuatu di dunia ini tanpa pengecualian. Selama itu halal, boleh kita makan. Selama itu halal, boleh kita makan. Ya, pagi kita makan ini, ya, siang makan itu, ya, sore hari makan yang lain, makan malam dengan makanan yang berbeda lagi. Semua diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi Imam An-Nawawi sampai membuat bab dalam Riyadhus Shalihin, judulnya Babu Jawazi Aklil Maladzat. Ada kata maladzat. Diperbolehkannya makan makanan yang lezat-lezat. Nabi minum susu. Nabi juga menikmati kurma terbaik, ya. Nabi juga makan daging, ya. Nabi juga makan kurma. Nabi juga mengonsumsi minyak zaitun, memakan buahnya. Nabi menikmati banyak sekali makanan-makanan yang merupakan primadona makanan di masa itu, bahkan sampai hari kiamat nanti. Ya, makanan-makanan terbaik yang dimakan Nabi itu menjadi primadona sampai akhir kehidupan di dunia ini. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah membimbing Nabi untuk memakan makanan yang terbaik. Nah, kita kembali kepada persoalan kulu mimma fil ardi halal thayyibah. Tapi kemudian Allah mengingatkan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Yang digambarkan oleh Ibnu Katsir, yang dimaksudkan dengan jalan-jalan setan adalah turuqahu wa a'malahu. Segala jalan yang dilalui setan dan segala perbuatan yang dilakukan setan. Kalian silakan makan, silakan minum, silakan nikmati segala sesuatu di dunia ini, tapi ingat, jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Apa itu? Jalan-jalan setan dan amal perbuatan setan. Makan, tapi jangan kayak setan. Kalau bahasanya seperti itu. Jangan ikuti langkah setan. Ya, minum-minum tapi jangan kayak setan. Ya. Silakan nikmati kehidupan di dunia ini, segala sesuatu, tapi jangan kayak setan. Sekali kita mengikuti setan, maka segala kenikmatan itu akan berubah menjadi laknat. Segala kenikmatan tersebut akan berubah menjadi musibah. Makan jadi musibah, minum jadi musibah, berhubungan intim jadi musibah, menikmati dunia menjadi musibah. Dari satu jalan saja misalnya, kita makan dari yang haram. Maaf, mencari uang dari yang haram. Makan kita jadi haram, minum kita jadi haram, pakaian kita jadi haram, segala yang kita nikmati menjadi haram. Bayangkan. Satu saja jalan setan yang kita ikutin, nyari makan dari yang haram, maka segala yang kita nikmati menjadi haram. Makanya ketika ada orang yang punya potensi diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala,
Seorang yang berada dalam perjalanan, pakaiannya kusut, berdebu segala macam. Tetapi wamat amuhu haram, dia makan dari yang haram, wa masyrabuhu haram, minum dari yang haram, wa ghuzziya bil haram, yang masuk ke dalam tubuhnya adalah benda-benda haram. Fa anna yustajabu lahu, maka dipertanyakan di dalam hadis, bagaimana orang yang kayak gini akan diijabah doanya? Karena apa? Karena dia makan dan menikmati segala sesuatu dengan cara yang haram. Kita kembali kepada persoalan. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hawa atau nafsu dalam bahasa Arab itu meliputi segala sesuatu yang menjadi nafsu manusia. Dan nafsu itu dibagi menjadi dua jenis. Ya. Yang pertama nafsu syubuhat. Maaf, nafsu syahwat. Nafsu syahwat inilah yang sering kita terjemahkan dengan istilah hawa nafsu. Ya, nafsu syahwat yang di dalam bahasa Arab al-hawa fi syahwat, ya. Al-hawa fi syahwat itu adalah nafsu syahwat atau hawa nafsu dalam bahasa kita. Yang kedua adalah al-hawa fi syubhat, nafsu dalam syubhat. Ya, nafsu dalam hal-hal yang tidak jelas. Dua-duanya masuk kategori nafsu. Kalau dalam bahasa Arab masuk kategori hawa. Al-hawa fi syahwat sekali lagi dan al-hawa fi syubhat. Dalam bahasa kitanya nafsu dalam syahwat dan nafsu dalam syubhat. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita membahas tentang keduanya, terlebih dahulu saya ingatkan satu ungkapan dari Ibnul Qayyim. Ya, dalam Al-Fawaid beliau mengatakan, dakhalan nasun nara min salasati abwab. Manusia itu akan masuk ke dalam neraka dari 3 pintu. Ada 3 pintu ya yang akan bisa memasukkan orang ke neraka. Bisa salah satunya, bisa tiga-tiganya. Bisa salah satunya, salah duanya, atau bisa tiga-tiganya. Yang pertama, babis syahwah. Bab syahwat. Wahiyallati awrasat. Bab syahwat adalah alati awrasat taqdimal hawa ala ta'atillah. Yang menyebabkan seseorang itu mendahulukan nafsu dari ketaatan kepada Allah. Ini pintu pertama. Itu pintu syahwat, karena pintu syahwat menyebabkan seseorang mendahulukan nafsu daripada ketaatan kepada Allah. Yang kedua adalah babis syubhat, bab syubhat. Allati awrasat syakkan fi dinillah. Yang menyebabkan seorang itu memiliki keraguan terhadap agama Allah. Keraguan terhadap agama Allah. Karena segala bentuk syubhat itu adalah keraguan. Misalnya syubhat orang-orang musyrik ya. Syubhat orang-orang musyrik yang menganggap bahwa mana abuduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada patung kok. Kami hanya menjadikan mereka itu sebagai perantara untuk beribadah kepada Allah juga. Ini subhatnya orang-orang musyrik. Mereka mengatakan kami nggak menyembah patung, kami menyembah Allah juga kok. Ini hanya perantara. Itulah subhat mereka. Itulah kerancuan mereka. Dan kerancuan ini diawali dari keraguan-raguan. Mereka ragu apakah Allah akan bisa menerima kami langsung atau enggak. Ibadah kita akan bisa diterima oleh Allah apa enggak? Atau butuh perantara? Kalau butuh perantara, maka kami menjadikan berhala-berhala ini sebagai perantara. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang munafik adalah orang yang punya keraguan-raguan dalam imannya. Dia beriman tapi ragu-ragu. Akhirnya dia enggak milih ke sana, enggak milih kemari. Terjebaklah orang dalam kemunafikan. Jadi segala bentuk syubhat, kerancuan, baik itu dalam akidah, dalam iman, dalam perilaku adalah karena keraguan-raguan. Seorang mukmin yang merasa enggak percaya diri ya sebagai seorang muslim, dia akan meniru gaya hidup orang-orang kafir. Dia akan meniru gaya hidup orang-orang kafir. Itu orang yang ada keraguan dalam dirinya, seolah-olah sosok dirinya sebagai seorang muslim itu rendah di hadapan manusia. Dia perlu sesuatu untuk meningkatkan harga dirinya. Ditirulah gaya hidup orang-orang kafir. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Ini yang disebut dengan syubhatun fil akhlak. Syubhat tapi dalam akhlak. Ada syubhat dalam akidah, ada syubhat dalam iman, ya. Syubhat dalam akidah melahirkan kemusyrikan, ya. Syubhat dalam iman melahirkan kemunafikan, ya. Syubhat dalam amal ibadah melahirkan kebid'ahan, ya.
kok rasanya ibadah yang diajarkan Nabi ini kurang lengkap ya, kurang banyak ditambah sama ibadah yang lain. Ya. Jadi ragu dia dengan amal perbuatan yang dia contoh dari Nabi. Dia perlu tambahan ibadah-ibadah yang lain. Lahirlah bid'ah. Nah, begitu juga asyubuhat dalam akhlak melahirkan tasyabbuh. Apa itu tasyabbuh? Meniru mentah-mentah gaya hidup dan kebiasaan orang-orang kafir. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu yang ketiga, babul ghadab, adalah pintu amarah awrasal udwan alal khalqi, yang menyebabkan seseorang itu membenci orang lain. Ingat, 3 pintu ini harus diwaspadai. Kadang orang-orang jatuh karena syahwat, memperturutkan hawa nafsunya, nafsu yang ada di dalam perutnya, nafsu kelaminnya, nafsu untuk menikmati kehidupan di dunia, yang akhirnya menjerumuskan dirinya pada perbuatan-perbuatan yang haram. Ini bisa berbahaya. Yang kedua adalah syubhat. Ya. Syubhat inilah kerancuan di dalam beragama, baik dalam akidah, dalam iman, dalam amal ibadah, maupun di dalam akhlak perbuatan. Ini semuanya bisa menghancurkan kita, ya, tanpa kita sadar. Dan yang ketiga adalah babul ghadab, pintu amarah. Banyak di antara kita yang dirusak oleh setan melalui amarahnya. Sebenarnya amarah ini bagian dari hawa nafsu juga, tapi dikhususkan di sini. Nah, karena banyak orang yang merasa dengki, merasa nggak suka, merasa ini, merasa itu. Rasa marahnya kepada banyak orang akhirnya melahirkan tindakan-tindakan yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 pintu di mana manusia bisa terjebak ke dalam neraka. Ya, sekali lagi, pintu syahwat, pintu syubhat, dan pintu amarah. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sekarang berbicara tentang nafsu syahwat dan nafsu syubhat, atau dalam bahasa Arabnya al-hawa fi syahwat dan al-hawa fi syubhat. Adapun nafsu syahwat, ya, digambarkan di dalam Al-Qur'an nasihat untuk istri-istri Nabi, ummahatul mukminin, dan kaum mukminat yang lain selain mereka. Fala takhda'na bil qawli fayatma'allazi fi qalbihi marad. Jangan kalian itu melembut-lembutkan suara kalian sebagai wanita yang menyebabkan orang yang punya penyakit di dalam hatinya, yaitu penyakit syahwat, akan tergerak, akan berhasrat kepada kalian. Fala takhda'na bil qawli fayatma'allazi fi qalbihi marad. Ya, jadi nasihat ini pertama kali disampaikan kepada istri-istri Nabi. Yang ditujukan juga kepada seluruh ummahat di dunia ini, seluruh kaum wanita di dunia ini, bahwa mereka harus berhati-hati menjaga suara. Nah, kalau berbicara dengan kaum laki-laki, jangan sengaja dibuat menggoda, karena akan bisa menggerakkan syahwat yang ada di dalam diri laki-laki. Itu yang disebut dengan nafsu syahwat. Adapun nafsu syubhat, ya, yang keduanya merupakan penyakit dalam diri manusia. Adapun nafsu syubhat digambarkan di dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam diri mereka itu ada penyakit. Penyakit kemunafikan, penyakit subhat. Fazadahumullahu marada, maka Allah menambah sakitnya tadi. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, fazadathum rijsan ila rijsihim. Maka kekotoran hati itu semakin bertambah, wa matu wa hum kafirun, sehingga mereka mati dalam keadaan kafir. Ini orang-orang yang ada penyakit syubhat. Bagaimana yang namanya syahwat dan syubhat bisa menjadi penyakit? Sekali lagi kita sebutkan, kalau syubhat itu penyakit paten. Syubhat itu penyakit paten. Kalau sudah syubhat pasti penyakit. Adapun nafsu bisa menjadi penyakit, bisa tidak. Kapan nafsu itu menjadi penyakit? Kapan nafsu itu menjadi penyakit? Idza quddima ala ta'atillah. Karena nafsu yang membahayakan manusia adalah taqdimul hawa ala ta'atillah, ketika nafsu itu lebih didulukan dari ketaatan kepada Allah. Jadi yang salah bukan makannya, tapi kita makan dengan cara yang tidak taat. Yang salah bukan minumnya, minum dengan cara yang tidak taat. Yang salah bukan berhubungan intimnya, tapi berhubungan intim dengan cara yang tidak taat kepada Allah.
Ketika orang mendahulukan nafsu dari ketaatan, ini ada panggilan Allah, ini ada panggilan setan, kok yang diikutin panggilan setan, maka pada saat itu orang telah terjerumus dan mengidap penyakit yang disebut dengan penyakit syahwat. Sekali lagi, penyakit syahwat adalah ketika manusia mendahulukan nafsu dari ketaatan. Adapun syubhat, kulluha marat. Semua syubhat adalah penyakit. Semua jenis syubhat adalah penyakit. Kata Ibnu Qayyim, asyubhat huwal waridul ladzi. Ya. Al-waridul ladzi warada ala nafsil insan. Segala sesuatu yang tersirat dalam diri manusia, fasaddahu an inkisyafil haq, menghalangi dirinya untuk mengetahui kebenaran. Jadi kalau ada kerancuan dalam diri manusia yang menghalangi dirinya dari kebenaran, maka itu adalah syubhat. Dan setiap syubhat adalah marat penyakit. Enggak ada syubhat itu yang bukan marat. Semuanya marat, semuanya penyakit. Syubhat dalam akidah, seberapapun kecilnya dia adalah penyakit. Syubhat dalam iman, seberapapun kecilnya dia adalah penyakit. Maka itu di dalam hadis akan dikatakan kalau seseorang di dalam hatinya wal'iyadzubillah summal iyadzubillah terbetik, siapa yang menciptakan dunia ini semua? Allah. Lalu terjadi pertanyaan sekali lagi, wal'iyadzubillah summal iyadzubillah, siapa yang menciptakan Allah? Ketika itu ada di dalam hati kita, segeralah mengucapkan amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Ucapan istighfar, astaghfirullah, kemudian ucapkanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah. Karena itu adalah titik awal datangnya syubhat. Jadi syubhat itu seberapapun kecilnya, ada pertanyaan yang mengusik diri kita tentang keimanan, keraguan terhadap Nabi, keraguan terhadap Islam, apapun itu segera kita beristighfar kepada Allah dan ucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Karena setiap syubhat itu adalah penyakit. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam Al-Qur'an banyak sekali perintah dalam diri kita untuk tidak memperturutkan nafsu syahwat. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap penyakit dalam syubhat, setiap penyakit dalam syahwat itu diibaratkan dalam bahasa Al-Qur'an itu dengan hawa. Ya, jadi hawa, dengan nafsu. Jadi bukan hanya syubhat, tetapi syahwat juga disebut dengan nafsu. Inna ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'hu wa la tattabi' ahwa'a qaumil ladzina la ya'lamun. Kami telah menciptakan engkau di atas syariat yang benar, maka ikutilah syariat tersebut, jangan engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran. Siapa mereka? Orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang tenggelam dalam syubhat itu, mereka adalah pengikut hawa nafsu. Ya, sekali lagi nafsu itu bukan hanya nafsu syahwat, tapi juga nafsu syubhat. Dan nafsu syubhat di dalam Al-Quran itu digambarkan sebagai nafsu. Maka para ulama menjelaskan karena orang yang sudah terpengaruh dalam syubhat, dia telah memperturutkan hawa nafsunya. Dia nggak merasa puas dengan kebenaran. Orang musyrik itu kan nggak puas dengan tauhid, makanya dia melakukan kemusyrikan. Orang munafik tuh nggak puas dengan iman, makanya dia ke sana kemari. Sebagian badan ke orang Islam, sebagian badan ke orang-orang kafir. Ya. Orang yang mengamalkan kebid'ahan nggak puas dengan ibadah yang ada di dalam Islam, dengan ibadah yang ada di dalam sunnah, kan begitu. Akhirnya apa? Memperturutkan hawa nafsu, semuanya memperturutkan hawa nafsu. Apapun bentuk syubhat, itu adalah memperturutkan hawa nafsu. Maka di dalam Al-Quran digambarkan bahwa segala sesuatu yang disembah selain Allah, asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum, adalah nama-nama yang kalian bikin sendiri, yang dibikin oleh kalian dan oleh nenek moyang kalian. Hawa nafsu yang menyebabkan mereka itu bikin Tuhan, kemudian mereka sembah. Asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Enggak ada ilmu sedikit pun dari Allah itu semuanya. In tattabi'una, kemudian Allah menegaskan in tattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Yang kalian ikuti itu kan hanya persangkaan dan hawa nafsu saja. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka segala bentuk penyimpangan di dalam syariat Islam awalnya adalah dari hawa nafsu.
Ya, kenapa dulu muncul Syi'atu Ali dan Syi'atu Utsman? Mereka merasa nggak puas dengan anggapan bahwa Utsman itu lebih afdal daripada Ali, sehingga dia yang lebih dulu diangkat sebagai sebagai khalifah. Maka muncullah Syi'atu Utsman. Orang yang mengatakan, kami kelompok yang mengatakan Utsman lebih mulia daripada Ali. Nah, lalu muncul kelompok yang lain mengatakan enggak, Ali lebih mulia daripada Utsman. Disebut dengan Syi'atu Ali. Nah, dua kelompok ini pada awalnya mereka itu tidak keluar dari garis-garis yang benar, ya, dari garis-garis kebenaran. Mereka hanya sekadar meyakini yang mengatakan Ali itu lebih mulia daripada Utsman, mereka mengakui kekhalifahan Utsman. Mereka memuliakan Utsman, tapi dalam hati mereka mengatakan sebenarnya Ali masih lebih mulia dibandingkan Utsman. Hanya itu saja. Sementara yang mengatakan Utsman itu lebih mulia daripada Ali, ya berkeyakinan demikian juga. Ya, oleh sebab itu para sahabat sepakat untuk mengangkat Utsman sebagai khalifah. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu masih berada dalam garis kebenaran, tapi kemudian syubhat muncul. Orang yang membela Utsman akhirnya menganggap sesat yang mengatakan Ali lebih baik daripada Utsman. Yang membela Ali mengatakan orang yang mengatakan Utsman lebih baik daripada Ali itu sesat. Nah, kelompok Syi'atu Ali inilah yang kemudian ditunggangi oleh penyusup-penyusup sesat dari kalangan orang-orang Yahudi yang mengubah mereka menjadi Syiah Rafidhah. Dari mulai mengatakan Ali lebih mulia dari Utsman, kemudian mereka meyakini Ali lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar. Sampai mereka mengatakan bahwa kekhalifahan mereka semuanya nggak sah. Karena mereka merebut kekhalifahan Ali. Terus bertambah sampai mereka mengatakan Ali adalah waliullah, Ali adalah al-mahdi, Ali adalah ini, Ali ada itu. Bahkan mereka mengatakan Ali adalah yang lebih berhak mendapatkan wahyu daripada Nabi Muhammad SAW. Sampai pada tingkat mengatakan Ali adalah titisan Allah. Ya, seperti nama Isa yang diyakini oleh orang Nasrani sebagai titisan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali kepada persoalan ya. Jadi syubhat-syubhat itu muncul kadang-kadang melalui sesuatu yang awalnya merupakan masalah khilafiyah saja. Tapi kemudian berkembang menjadi syubhat dan kemudian meruntuhkan kebaikan yang ada dalam diri seseorang. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bahaya nafsu, baik itu nafsu syubhat maupun nafsu syahwat, itu sudah digambarkan di dalam Al-Qur'an. Fa'amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa'amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas. Fa'amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya, mendahulukan kehidupan dunia. Fa innal jahim hiyal ma'wa, maka tempat kembalinya adalah neraka al-jahim. Ini orang yang memperturutkan nafsu, baik itu nafsu syubhat maupun nafsu syahwat. Karena ujung daripada perhelatan itu semuanya adalah kembali kepada mendahulukan kehidupan dunia. Orang terpengaruh kepada syubhat, itu mereka mendahulukan kehidupan dunia. Loh, kenapa? Kan mereka terpengaruh syubhat dalam agama, apa urusan dengan di dunia? Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ya yang menjadi munafik itu adalah orang yang mau enak sendiri. Ya, dia mau dapat kebaikan dari orang beriman, mau dapat kebaikan dari orang-orang kafir. Yang mendorong mereka melakukan itu apa? Dunia. Ya. Lah orang-orang musyrik bagaimana? Lah orang-orang musyrik kan bukan mencari dunia, mereka hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan perantara. Ingat di dalam Al-Qur'an, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kalian mengikuti sebagian besar manusia di bumi ini, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Wa ma yu'minu aktsaruhum illa wa hum musyrikun. Dan sebagian besar orang yang beriman di dunia ini mencampurkan dengan kemusyrikan. Ya. Jadi kebanyakan orang di dunia ini beribadah kepada Allah mencampurkan dengan kemusyrikan. Jadi artinya apa? Kemusyrikan itu selalu menjadi sesuatu yang diminati banyak orang. Jadi orang-orang musyrik itu selalu melakukan perbuatan tersebut karena mereka banyak pendukung. Banyak orang-orang yang sama dengan mereka. Maka mereka mengatakan apa yang salah dengan kami, nenek moyang kami pun melakukan hal yang sama. Jadi jangan heran ketika orang-orang
orang-orang yang melakukan kemusyrikan dan lain sebagainya, mereka selalu bertahan dengan apa yang mereka miliki karena banyak orang melakukan. Karena banyak orang-orang besar juga melakukan, karena banyak nenek moyang mereka yang juga melakukan. Nah, sekali lagi demikian, karena memang ujung dari perhelatan mereka itu adalah mendahulukan wa asal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa wa amma man wa amma man naha nafsa wa amma man naha nafsa 'anil hawa fa innal jannah maaf. Wa amma man tagha wa amma man tagha wa asara al hayatad dunya. Barang siapa orang yang melampaui batas ya, kemudian wa asara al hayatad dunya, mendahulukan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam Al-Qur'an ya, di dalam Al-Qur'an Allah menceritakan tentang pribadi orang yang sosoknya ahli ibadah. Kita sudah sering mendengar tentang cerita ini, tapi kemudian kita ungkap kembali karena berkaitan dengan pembahasan kita. Watlu alaihim naba'allazi atainahu ayatina. Kabarkan kepada mereka tentang cerita orang yang telah kami anugerahi kepada kami ayat-ayat dan tanda kekuasaan kami. Itu kisah tentang Bal'am ibnu Ba'urat, salah seorang ulama di kalangan Bani Israel. Begitu alimnya dia, begitu ahli ibadahnya dia. Dia sangat taat ibadah kepada Allah. Jadi segala tanda kekuasaan Allah telah Allah berikan. Bahkan salah satu di antaranya adalah, sekali lagi, doa mustajab yang hanya Allah berikan kepada beberapa orang saja di dunia ini. Salah satunya adalah Bal'am ibnu Ba'urat ini. Ya. Watlu alaihim naba'allazi atainahu ayatina. Fansalakha minha fakana minal ghawin, dan kemudian dia melepas segala kenikmatan tersebut dan menjadi orang-orang yang sesat. Lau syi'na, kalau seandainya kami mau, la rafa'nahu biha, kami akan angkat derajatnya dengan karunia tadi. Walakinnahu akhlada ilal ardi. Coba perhatikan di sini. Tapi ternyata dia mengikuti kehidupan di dunia, mendahulukan kehidupan di dunia. Akhlada ilal ardi. Ya, dia nggak mau mengecewakan orang-orang dunia yang ada di sekitarnya, sehingga dia mengorbankan diri untuk mau mendoakan Musa dan bala tentaranya. Ya, demi orang-orang kafir yang berada di sekitarnya. Dia tidak ikut kafir seperti mereka kok. Dia tidak mengubah keyakinannya, enggak. Dia hanya menggunakan doanya saja. Fansalah minha. Tapi Al-Quran menggambarkan dia telah melepas karunia kenikmatan Allah semuanya. Karena memperturutkan kehidupan dunia. Lau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Famasaluhu kamasalil kalbi, maka perumpamaannya seperti seekor anjing. In tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Anjing itu kalau dibawa atau dibiarkan akan tetap menjulurkan lidahnya. Dzalika masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina faqsil qasasa la'allahum yatafakkarun. Itulah contoh orang-orang yang telah melanggar hukum kami. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran Al-Qur'an ya. Gambaran Al-Qur'an betapa orang yang memperturutkan nafsu, mengikutinya, pada hakikatnya dia telah mendahulukan kehidupan dunia. Wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Ya, maka tempat kembalinya adalah neraka. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun nafsu syubhat, adapun nafsu syahwat, yang menjadi nafsu pertama kali ya, yang mencelakakan manusia, nafsu utama yang mencelakakan manusia adalah ketika manusia itu memperturutkan hawa nafsunya sehingga dia mengorbankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim mengatakan begini. Orang yang memperturutkan nafsu syahwatnya, nafsu syahwatnya, pada hakikatnya ya, fa innahu aqarra ya, dia mengakui bahwa dirinya berbuat kesalahan fi qa'ri nafsi, di lubuk hatinya yang paling dalam, aqarra, dia mengakui ya bahwa dia telah melakukan perbuatan maksiat. Waqad yandam alaihi, kadang-kadang sebagian di antara mereka menyesalinya. Wa yatubu minha, dan bertobat darinya. Wa in ada marratan ba'da marratin, meskipun kemudian dia akan mengulangi dan terus mengulanginya. Ini fenomena nafsu.
Jadi nafsu pada diri manusia akan terus menjadi kawan dan lawan. Ya, di sisi satu dia dipeluk sebagai kawan, tapi di sisi yang lain dia akan menciderai kita sebagai lawan. Oleh sebab itu ketika manusia terjebak dalam nafsu, kemudian melakukan kesalahan, siapapun dia selama masih ada iman di dalam hatinya, dia pasti akan mengaku itu sebagai kesalahan. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, fattiba'ul hawa fid diyanat, mengikuti hawa nafsu dalam persoalan agama, a'zam min ittiba'il hawa fi syahwat, daripada mengikuti nafsu di dalam syahwat. Kenapa demikian? Karena orang yang mengikuti nafsu di dalam syubhat, ya, dia akan merasa berada dalam kebenaran. Bahkan dikatakan dia akan merasakan kepuasan, ya. Dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, dia bukan saja merasa benar tapi juga dia merasa puas. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di kesempatan yang berbahagia ini saya selalu mengingatkan diri saya dan pribadi dan ikhwas kalian fiddin. Banyak di antara kita punya persoalan di dalam hidup. Banyak di antara kita itu yang belajar tentang agama, mendalami agama, kemudian menyelesaikan persoalan hidupnya satu demi satu. Tapi dua hal ini harus menjadi perhatian kita, yaitu godaan setan di dalam syahwat dan godaan setan di dalam syubhat. Karena masing-masing di antara godaan ini bisa menjerumuskan kita di dalam ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita mengatakan syahwat itu kan sederhana, ya. Syahwat itu kan sederhana. Ingat ya, orang yang terus memperturutkan hawa nafsunya, sedikit demi sedikit dia akan digiring menuju syubhat. Sekali lagi, orang yang memperturutkan hawa nafsunya, sedikit demi sedikit dia akan digiring menuju syubhat. Makanya di dalam Al-Quran digambarkan afara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau tidak melihat orang yang telah menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Ini orang yang selalu memperturutkan syahwat. Akhirnya dia menjadikan nafsunya sebagai Tuhan. Ketika sudah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, dia akan menghalalkan yang diharamkan Allah, mengharamkan yang dihalalkan Allah. Dia akan terjebak di dalam syubhat yang besar. Jadi jangan kita mengatakan karena ini masalah syahwat, nggak apa-apa lah, saya banyak melakukan perbuatan dosa. Toh ini hanya nafsu syahwat. Syahwat itu jauh lebih ringan daripada syubhat. Ingat, ya, tujuan setan di dunia ini bukan menjerumuskan kita dalam syahwat, tidak. Anikfur. Tujuan setan di dunia ini adalah membuat kita kafir. Jadi orang terjebak dalam zina, orang terjebak dalam budaya minum-minuman keras, ya, orang terjebak dalam dunia riba. Itu hanya jalan. Tujuan setan adalah anikfur. Kalau orang sudah ternodai jiwanya untuk menuhankan hawa nafsunya, dia akan mencari cara bagaimana perbuatan haram yang dia lakukan itu diyakini sebagai perbuatan yang halal. Ya. Jadi dia membolak-balikan dalil dan lain sebagainya, terjebaklah dia di dalam syubhat. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya lihat takut kebablasan. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang itu terjebak di dalam nafsu syahwat, sekali lagi pelan-pelan dia akan digiring untuk terjebak di dalam syubhat. Karena dua hal ini saling bergandengan, ya. Karena antara nafsu syahwat dengan nafsu syubhat itu selalu bergandengan. Setiap orang yang terjebak di dalam syahwat, pelan-pelan akan dimasukkan ke dalam syubhat. Begitu juga kebalikannya. Orang yang terjebak di dalam syahwat, dia akan memperturutkan, orang yang terjebak dalam syubhat, dia akan digiring menuju syahwat. Makanya disebutkan tadi, setiap pelaku syubhat, pada hakikatnya dia sedang memperturutkan nafsu syahwat. Maka kedua nafsu ini selalu menggoda kita. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kaidah-kaidah kebenaran yang kita yakini, tapi kemudian tuntas, hilang, tandas, lenyap tanpa makna ketika kita memperturutkan nafsu syahwat. Ya, salah satunya misalnya orang yang pertama kali belajar tentang akidah yang benar, manhaj yang benar, manhaj ahlus sunnah wal jamaah, pasti dia akan belajar tentang ucapan al-qaulu, ya, al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Berilmu dulu baru beramal maupun berbuat. Itu adalah merupakan kaidah yang kita terima.
Bahkan sebenarnya setiap muslim menerima kaidah ini, siapapun dia. Ahlu syubhat, ahlu syubhat sekalipun, ahlul bidah sekalipun, mereka yang tenggelam dalam banyak kebidahan, tenggelam dalam syubhat sekalipun, sebenarnya pada hakikatnya mengakui bahwa untuk beramal itu harus ada ilmu. Tanyakan seluruh muslim di dunia ini, nggak ada yang nggak mengakui bahwa untuk beramal itu perlu ilmu. Tapi kemudian di kalangan ahlus sunnah wal jamaah ini ditegaskan supaya kita sadar gitu loh, bahwa segala sesuatu yang menyesatkan kita karena kita memperturutkan hawa nafsu. Ketika tidak ada persoalan, oke. Tapi begitu ada persoalan, nafsu sudah berada di muka, baru kemudian kita cari-cari dalil, maka terjebaklah kita ke dalam kesesatan. Katanya ilmu dulu, baru amal dan perbuatan. Ini yakin dulu, amal dulu, berbuat dulu, berkata dulu, baru nyari dalilnya. Nah, salah satunya yang banyak terjadi di zaman sekarang ini, adanya banyak hoax, adanya banyak berita segala macam yang kemudian membentuk opini dalam diri kita. Setelah terbentuk opini dalam diri kita, barulah kita cari dalilnya dari kitab Allah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada hoax dulu, ada berita dulu, ada semacam pendorong terlebih dahulu kita untuk melakukan perbuatan dan perkataan, baru kemudian kita mencari dalil dari kitab Allah dan sunnah Nabi. Kita telah terjebak dalam kesesatan tanpa sadar karena apa? Karena kita memperturutkan hawa nafsu. Sahabat muslim dan muslimah. Berapa banyak tindakan yang kita lakukan. Padahal kita meyakini kaidah ini. Ya kemudian kita langgar. Karena kita memperturutkan hawa nafsu. Berapa banyak kita itu kemudian mencari dalil dari sesuatu yang kita yakini dulu. Sesuatu yang kita amalkan dulu. Sesuatu yang kita ucapkan dulu. Bahkan sudah punya banyak pengikut dulu. Baru kemudian kita cari dalilnya dari kitab Allah dan sunnah Nabi. Nah, ternyata ada kan dalilnya. Ternyata ada kan dalilnya. Kata ternyata ini kan sebenarnya dalil apa yang didapatkan secara tanpa sengaja. Maka faktor syubhat menjadi tidak kelihatan. Orang udah pengen duluan, ya. Udah pengen nih, kemudian dapat dalilnya, dia akan kurang waspada untuk memperhatikan. Beda dengan orang yang mengkaji itu di atas kertas yang putih. Saya belajar tentang ilmunya, saya belajar tentang pemahamannya, pengamalannya, lalu perbandingkan antara beberapa pendapat yang ada, kemudian saya pilih ini, saya amalkan. Itu berbeda dengan orang yang sudah punya keyakinan dulu baru cari dalil. Dia akan kurang perhitungan. Ya, kalau ada orang yang menampik, dia akan cari dalil lain untuk membela pendapatnya. Inilah titik-titik syubhat itu masuk ke dalam diri kita. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ungkapan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Segala kebaikan itu bisa kita dapatkan ketika kita mengikuti para ulama ussalah. Tapi segala keburukan bisa kita dapatkan ketika kita memperturutkan orang-orang yang datang belakangan. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita meyakini ya, laukana khairan lasabaquna ilaih. Kalau segala sesuatu itu baik, pasti orang dahulu sudah lebih dulu melakukan dibandingkan kita. Ya. Tapi kemudian ketika amalan tertentu, keyakinan tersebut, tentu perbuatan tersebut, aksi tertentu sudah keburu mewarnai kehidupan kita, barulah kemudian kita mencari-cari dalilnya. Kita lupa dengan tadi, ya. Apakah ini merupakan ma'alaihi salafu hazil ummah? Apakah ini merupakan kebiasaan para ulama salaf terdahulu? Ingat ya, di zaman para ulama salaf itu bukan berarti tidak ada yang menyimpang. Nah, tetapi kita diperintahkan untuk mengikuti adalah khairul qurun. Para ulama salaf di zaman ulama salaf yang mengikuti kehidupan sahabat Nabi dan para sahabat. Ma'ana alaihi wa ashabi. Mengikuti kehidupan Nabi dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Dan di masa keemasan itu mereka adalah merupakan jumhur. Mereka adalah merupakan as-sawadul a'zam, merupakan orang yang terbanyak. As-sawadul a'zam adalah merupakan jumlah terbanyak di antara kaum muslimin. As-sawadul a'zam pada masa itu. Fil qurun al-mufaddal di masa keemasan Islam. Mereka adalah as-sawadul a'zam, jumlah yang terbanyak pada waktu itu. Jadi orang-orang yang menyimpang jumlahnya jauh lebih sedikit. Makanya kita ikuti siapa? Para ulama salaf yang berada di atas kebenaran, yang merupakan jumhur, majority umat Islam pada masa itu. Yang mereka mengikuti
cara beragamanya Nabi dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Tapi sekali lagi, kadang-kadang ini kita ingkari dengan adanya banyak sekali kejadian di dalam hidup kita. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa bahaya daripada hawa nafsu dan syubhat dalam agama kita? Yang pertama adalah tentang nafsu syahwat. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap dosa yang kita lakukan pasti akan berpengaruh dalam diri kita. Kita pernah mendengar hadis Nabi SAW, "Idza azanaba abdu", kalau seorang hamba itu melakukan perbuatan dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, akan ada bintik hitam di dalam hatinya. Ya. Fa in ada wastaghfarallah suqila qalbu. Kalau dia kembali atau bertaubat, beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, suqila qalbu. Hatinya akan kembali dibersihkan. Fa in ada, kalau dia kembali lagi, kalau dia kembali melakukan fa in zadallah alaih, Allah akan menambahkan titik hitam itu. Hatta asbah karan, sehingga berubah menjadi seperti ran. Fadzalikumur ran alladzi dzakarallahu fi kitabih bal rana ala qulubihim ma kanu yaf'alun. Yaitu titik hitam yang sudah menggelapkan jiwa kita. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan kita sekarang ini yang namanya perbuatan dosa itu bisa datang lewat berbagai macam cara. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan, hal-hal yang bisa mengotori mata kita, mengotori pendengaran kita, mengotori hati kita, itu bisa datang dari berbagai penjuru. Terkadang kita sadari, terkadang tidak kita sadari. Terkadang dengan kesengajaan, terkadang diawali dengan ketidaksengajaan. Coba perhatikan hadis Nabi SAW. Ya, ketika beliau mengingatkan salah seorang di antara sahabat Nabi SAW. Su'ilan Nabi SAW an-nazal al-fuja'ah. Nabi ditanya tentang melihat sesuatu yang haram tanpa sengaja. Anis surif basarak. Nabi mengatakan, palingkan pandanganmu. Fa innalakal ula wa laysat lakas tsaniya. Fa innalakal ula wa laysat lakas tsaniya. Karena yang pertama tadi karena enggak sengaja itu halal buat kamu. Namanya enggak sengaja. Wa laysat lakas tsaniya, tapi ketika kamu mengulangnya dia sudah menjadi dosa. Berapa banyak ketidaksengajaan itu hadir dalam diri kita. Dalam kehidupan sekarang ini, dengan era teknologi yang luar biasa sekarang ini, kadang-kadang kita mau mencari yang baik, ketemu yang jelek. Ya, ada orang mau belajar ilmu, searching ini, searching itu, maunya dia menambah ilmu, malah dapatnya ruang gibah, ruang bergunjing, malah dapatnya sesuatu yang syubhat, sesuatu yang tidak baik. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak ya kemaksiatan demi kemaksiatan yang muncul dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi kalau kita ingat hadis Nabi tadi, fa innalakal ula wa laysa lakas tsaniyah tadi. Ini ingatkan kepada kita, ini menjadi peringatan buat diri kita. Bahwa suatu saat sangat niscaya sekali apa yang disebutkan oleh Nabi ini menjadi sesuatu yang tren di antara kita gitu loh. Yang namanya nazrul fujaah itu bukan fujaah lagi, tapi selalu terjadi dalam kehidupan kita. Dulu melihat sesuatu yang jelek gak disengaja, itu sesekali terjadi. Sekarang dikit-dikit gak sengaja, dikit-dikit gak sengaja. Gak sengaja lihat, gak sengaja dengar. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi yang namanya nafsu syahwat ya, itu akan menghancurkan kehidupan kita perlahan-lahan. Ya, perlahan-lahan ya, melalui titik-titik hitam yang terus menodai diri kita tanpa sengaja. Sekarang pertanyakan dalam diri kita. Berapa banyak ketidaksengajaan itu kemudian yang menjadi kesengajaan dalam hidup kita. Dan berapa banyak kita beristighfar kepada Allah. Sehingga Allah berkenan untuk mensucikan kembali hati kita. Ya, kita beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita melakukannya dalam kehidupan kita. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian setelah begitu banyak dosa yang kita lakukan ya, lalu kita masih merasa diri kita yang paling bagus, diri kita yang paling benar. Kita sudah begitu banyak melakukan perbuatan dosa, masih begitu tega hati kita untuk melakukan perdebatan dalam soal-soal agama gitu loh. Seolah-olah kita orang yang suci dari kesalahan, orang yang suci dari dosa. Ya, di tengah kesendirian banyak di antara kita yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa, tapi di tengah keramaian seolah-olah menjadi ahli agama. Ketika antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dia melakukan perbuatan yang dilarang Allah, tapi begitu berhadapan di antara manusia segala petuahnya seolah-olah merupakan mustika. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bahaya daripada syubhat jauh lebih besar lagi. Dan syubhat tadi sudah dikatakan
Ada beberapa. Yang pertama syubhat di dalam akidah. Ya, kepada di akidah yang yang memunculkan kemusyrikan. Ya, yang memunculkan kemusyrikan. Kemudian syubhat di dalam iman yang melahirkan kemunafikan. Syubhat di dalam amal ibadah yang melahirkan kebid'ahan, dan syubhat di dalam akhlak yang melahirkan at-tasyabbuh bil kufar, menyerupakan diri kita dengan orang-orang kafir. Nah, ada satu ungkapan dari Al Hasan Al Basri. Jadi ungkapan ini bagus sekali. Fasyirarun nas, orang yang paling jelek dalam kehidupan di dunia ini. Beliau berbicara tentang syubhat ya. Fasyirarun nas alladzina yattabi'una syirara al-masail. Orang-orang yang paling jahat di dunia ini adalah yang memang hidupnya itu untuk mencari sesuatu masalah-masalah yang jelek-jelek. Fayu'amuna biha ibadallah, yang kemudian dia membutakan, membuat buta masyarakat banyak. Saya ulangi lagi ya. Orang yang paling jelek kata beliau, ini diucapkan oleh Hasan Al-Basri di masanya dahulu. Ya, belum di masa sekarang ketika syubhat, ya, fitnah-fitnah itu terjadi, musibah-musibah itu terjadi, kerancuan-kerancuan itu terjadi, begitu bertumpang tindih. Itu pada masa Hasan Al-Basri. Dia mengatakan manusia yang paling jahat itu adalah yang kerjanya memang nyari masalah. Nyari masalah-masalah yang syubhat, nyarinya masalah-masalah yang enggak jelas. Kemudian dengan itu dia membutakan orang banyak. Ya tabi'una syiraral masail. Jadi artinya di dalam hidup ini selalu banyak saja masalah-masalah itu yang yang menimbulkan keburukan. Ya. Ada sebagian di antara kita nyarinya itu yang kayak tadi. Begitu dia dapatkan, dia butakan manusia. Dia jerumuskan manusia dalam syubhat. Sahabat muslim dan muslimah, itu artinya yang namanya syubhat ya, yang namanya syubhat itu memang identik ya, memang identik dengan orang-orang jahat. Saya ulangi lagi ya, yang namanya syubhat itu identik dengan orang-orang jahat. Jadi orang-orang yang paling jahatlah yang senang mencari-cari syubhat. Ya, makanya orang-orang musyrik ya, itu jauh lebih berbahaya daripada orang yang betul-betul kafir. Karena orang-orang musyrik ini menanamkan syubhatnya. Ya. Begitu juga orang-orang munafik, dia lebih jahat daripada orang kafir biasa. Makanya fid darkil asfali innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu berada di golongan terbawah. Begitu juga ahlu syubhat dari kalangan ahlul bidah. Orang yang beribadah dengan bid'ah itu lebih berbahaya daripada ahli maksiat. Karena ahli maksiat ya sadar dengan kemaksiatannya. Sementara orang yang melakukan kebid'ahan tidak sadar dengan kebid'ahan. Maka sekali lagi, orang-orang yang terpengaruh dengan syubhat adalah syirarul khalq. Adalah orang-orang yang paling jahat. Semakin banyak syubhat seseorang, maka semakin jahat dia. Sahabat muslim dan muslimah. Di antara syubhat yang paling besar dalam sejarah, yang paling diperingatkan oleh para ulama itu ada dua. Yang pada syubhat ar-rawafid. Syubhatnya orang-orang rafidah. Yang kedua, syubhatnya orang-orang khawarij. Ini dua syubhat yang paling jahat. Dan mereka adalah orang-orang yang paling jahat. Makanya Ibnu Taimiyah sampai mengatakan kalau Rafidah itu betul-betul Rafidah, mereka bahkan lebih jahat daripada al-Yahud wa Nasara, daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena mereka mengatasnamakan Islam sementara mereka berada di luar lingkaran Islam. Orang-orang Syiah yang betul-betul Syiah Rafidah itu berada di luar lingkaran Islam. Saya nggak mengatakan setiap Syiah itu kafir, tidak. Ya, karena Syiah itu bertingkat-tingkat bermacam-macam. Syiah Rafidah, Syiah Karamiyah ya, yang dinyatakan sesat oleh para ulama, dikatakan bahkan mereka itu bukanlah kaum muslimin, ya, mereka berada di luar lingkaran Islam, mereka mengaku sebagai muslim. Maka syubhat mereka jauh lebih besar daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi orang-orang Syiah Rafidhah. Saya sering mengingatkan banyak teman-teman. Waktu itu saya sedang duduk-duduk di sebuah kantor di Jakarta. Teman-teman sedang terobsesi untuk melakukan sebuah sebuah pergerakan pada waktu itu, sebuah aktivitas ya yang cukup membahayakan sebenarnya. Kemudian saya ingatkan kepada mereka, satu ya, ingat segala bentuk perbuatan yang seolah-olah membela kebenaran, seolah-olah paling berani membela kebenaran di masa-masa sekarang ini, bahkan sebenarnya sudah semenjak dahulu, tapi di masa sekarang ini kita lihat itu banyak didalangi oleh orang yang berakidah Syiah Ar-Rafidhah. Mereka menampakkan dirinya sebagai orang yang paling berani membela kebenaran dan menentang tentang kekafiran. Ingat, mereka banyak menyesatkan. Di paling puncaknya adalah Al-Khumaini.
Ketika Al-Khomeini melakukan pergerakan pan-Islamisme pada waktu itu, ya, menentang orang-orang kafir, dia didukung oleh banyak kaum muslim bahkan dari kalangan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah yang sudah jelas secara akidah berlawanan dengan Al-Khomeini. Banyak di antara mereka yang ikut membela Al-Khomeini. Sehingga pergerakan Al-Khomeini menjadi pergerakan internasional pada waktu itu. Padahal jelas dia adalah orang Syiah. Jadi dia menampakkan demikian agar banyak umat Islam yang terkubur dalam kesesatan. Mengikuti kesalahan mereka. Sahabat muslim dan muslimah supaya orang Islam ikut membanggakan mereka. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh yang melakukan pengerusakan, melakukan tindakan-tindakan pengerusakan, membela Islam dengan cara yang salah, ya, seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang Khawarij, ya. Tapi kemudian mereka dibela-bela oleh kaum muslimin. Mereka dianggap sebagai pemimpin sebenarnya dari kaum muslimin. Nah, itu akan terus terjadi, baik itu dalam lingkup internasional maupun nasional, ya. Itu yang selalu saya ingatkan. Saya ingatkan kepada teman-teman, ingat, siapa ini yang kalian ikuti? Bagaimana akidahnya? Kenapa kalian mengikuti pergerakan dari orang yang sudah jelas akidahnya seperti ini? Ya, ini sudah sering terjadi di masa lalu, bahwa Syiah itu selalu menunjukkan demikian, seolah-olah mereka yang paling berani menentang orang-orang kafir. Dan orang-orang kafir dari kalangan Yahudi terutama, mereka membiarkan karena mereka tahu Syiah itu kawan mereka. Mereka hanya pura-pura berteriak menentang orang-orang kafir. Mereka berteriak seolah-olah menentang Yahudi. Mereka itu kawan. Ya, mereka hanya ingin menjerumuskan kalangan Ahlus Sunnah ke dalam kesesatan. Ya, melakukan tindakan-tindakan yang salah dalam membela kebenaran. Dengan cara-cara yang salah. Yang kemudian setelah itu mereka melepaskan diri. Setelah banyak kaum muslim yang terjebak dalam kesalahan, melepaskan diri. Ini cara Syiah dari dahulu. Ya. Abdullah bin Sabah begitu dia melakukan perbuatannya hilang. Ya. Begitu juga di zaman Nabi. Abdullah bin Ubay bin Salul begitu dia melakukan perbuatan dia hilang. Ingat sahabat muslim dan muslimah. Saya ingatkan ini hal yang perlu saya tegaskan berkali-kali. Yang kedua adalah Khawarij. Makanya mereka disebut dengan kilabu ahli nar. Ya, sebagai anjingnya anjingnya ahli nar, anjingnya ahli neraka. Karena mereka ibadahnya luar biasa. Laisat siyamukum lisyamihim bisyai. Puasa kalian dibandingkan puasa mereka enggak ada apa-apanya. Laisat sholatukum lisolatihim bisyai. Sholat kalian dibandingkan sholat mereka enggak ada apa-apanya. Mereka ahli ibadah, mereka banyak berzikir, mereka banyak baca Al-Quran. Tapi kemudian mereka terjebak dalam akidah takfirul mukminin, memvonis kafir sesama mukmin. Mereka terjebak dalam satu akidah yang luar biasa. Akidah yang sangat menyesatkan, yaitu memvonis kafir sesama mukmin. Diawali di zaman para sahabat dahulu. Mereka enggak menerima orang-orang yang membela Ali yang kemudian membunuh Utsman, dan mereka juga enggak setuju dengan orang yang membela Utsman karena enggak mau mengejar orang-orang yang membunuh Utsman. Akhirnya mereka mengatakan Syiah Ali dan Syiah Utsman dua-duanya sesat, dua-duanya kafir. Ya. Baik itu Syiah maupun orang-orang yang menentang Syiah semuanya adalah kafir. Sehingga muncullah akidah Al-Khawarij. Dan akidah itu terus tumbuh berkembang sampai akhir zaman. Sahabat muslim dan muslimah. Man kaffara mu'minan fahuwa kafir. Padahal orang yang memvonis kafir seorang mukmin dia kafir berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Seorang yang mengatakan kepada orang lain, wahai kafir, maka kekafiran itu kembali ke salah satu di antara keduanya. Kalau yang dikatakan kafir betul-betul kafir, dia selamat. Tapi kalau yang dikatakan kafir ternyata mukmin, kekafiran itu balik kepada orang yang mengucapkan. Jadi kaum Khawarij terjerumus dalam kekafiran karena mereka memvonis kafir sesama mukmin. Sederhana aja sebenarnya. Tapi itu akidah yang berbahaya sekali. Dua akidah inilah yang paling berbahaya sampai akhir zaman. Ya, akidah Syiah itu selalu mengelabui kaum muslimin sampai akhir zaman. Banyak pemuda-pemudi kita yang terpedaya oleh akidah Syiah Rafidah ini. Mereka tidak menampakkan diri mereka sebagai Syiah. Mereka hanya melakukan pergerakan-pergerakan yang mendapat simpati umat. Ya. Yang kedua adalah Al-Khawarij. Mereka akan terus menyusup dimanapun kaum muslimin berada. Mereka tidak pernah habis dan mereka akan terus berganti rupa. Mereka terlalu berganti wujud. Mereka akan selalu berganti cara bekerja. Mereka tidak pernah berada dalam satu bentuk yang sama. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ini saya ingatkan kepada ikhwas sekalian fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini, jadi pembahasan kita tentang bahaya nafsu dan syahwat dan syubhat. Saya cukupkan di sini saja. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan dari sebagian di antara kita. Untuk mempersingkat waktu, saya cukupkan di sini saja. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum ajmain. Nah, sebelum teman-teman nanya, mungkin saya dulu Ustaz ya, Mas Ul Ya, silakan. dari Balikpapan Ustaz. Ya, silakan. Begini Ustaz, ya, ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang Ya, silakan. pertama, kita kan kalau memandang nafsu khususnya subhat ya Ustaz, itu kan sangat lembut ya, sangat kalau untuk kita yang memiliki keilmuan yang terbatas gitu Ustaz. Sementara sumber-sumber katakanlah subhat itu menurut kita kayaknya ilmunya tinggi gitu Ustaz. Nah, untuk membentengi kita dari subhat-subhat itu bagaimana Ustaz? Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua ini terkait ketaatan kita terhadap pemimpin Ustaz. Saya baru tahu sih kemarin itu ya, ada video itu Ustaz. Tapi saya nggak tahu beliau itu Syekh siapa gitu. Beliau tuh menjelaskan ternyata ada sahabat juga yang memerangi pemerintahan Muslim pada waktu itu. Ada 5 sahabat Ustaz. Ada Husain, Abdullah bin Zubair, Ibnu Makramah, dan seterusnya Ustaz. Pengen nanya Ustaz, jadi dengan ada statement seperti itu, bagaimana kita menyikapinya gitu Ustaz? Seperti itu Ustaz. Ya. Oke, jazakumullah khair. Pertanyaan yang bagus ya. Yang pertama tentang syubhat. Bagaimana cara menjaga diri kita dari syubhat, sementara kita menganggap diri kita ini masih kurang dalam ilmu dan lain sebagainya, sementara perkara syahwat syubhat itu membutuhkan ilmu yang besar. Ini sebenarnya yang harus sedikit dikoreksi ya, bahwa syubhat itu bukan hanya menimpa orang-orang yang kurang ilmu, bahkan juga menimpa orang-orang yang berilmu, ya. Bal'am bin Ba'urat itu orang yang berilmu, tapi dia terkena syubhat. Orang-orang Yahudi itu orang-orang yang berilmu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, tapi mereka terkena syubhat. Jadi syubhat itu justru bukan merupakan makanan orang-orang yang tidak berilmu. Siapapun di antara kita. Makanya dalam kitab Talbis Iblis, godaan setan terhadap manusia, syubhat itu diperuntukkan kepada manusia sesuai dengan konteksnya gitu loh. Kalau dia kurang ilmu, lihat pintu kekurangan ilmunya. Kalau dia banyak ilmu, lihat pintu ibadahnya, lihat pintu ilmunya. Bahkan orang yang berilmu yang terpengaruh dengan syubhat, hasilnya akan jauh lebih berbahaya daripada orang bodoh yang terkena syubhat. Ya, bukan berarti kita mengatakan lebih baik kita bodoh, enggak. Ya. Karena orang yang memosisikan dirinya untuk enggak apa-apa jadi orang bodoh, enggak apa-apa enggak belajar, dia akan bertanggung jawab dengan keyakinannya tadi. Gitu. Dia nggak akan terkena al-uzru bil jahri. Al-uzru bil jahri itu orang yang diampuni karena ketidaktahuannya. Setiap kita kan akan diampuni dengan ketidaktahuan kita, kecuali orang yang nggak mau belajar. Nah, jadi orang yang mau memosisikan dirinya tetap bodoh saja, ya dia akan kehilangan al-uzru bil jahli, keterampunan karena ketidaktahuan. Karena dia sengaja memosisikan dirinya sebagai orang yang tidak tahu. Tetapi ketika orang banyak memiliki ilmu, terkena syubhat, itu justru akan lebih berbahaya. Oleh sebab itu satu-satunya jalan sebenarnya hanya sabda Nabi, man ana alaihi wa ashabi, kembali kepada keyakinan yang diyakini Nabi dan para sahabatnya, ya. Jadi kita jangan jauh dari kalangan para ulama ahlus sunnah yang mau mengajak kita kembali kepada kebenaran, kepada peri kehidupan Nabi dan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Walaupun di antara kita ada kekurangan, sebagian di antara kita memiliki apa namanya
hal-hal yang perlu diperbaiki juga sebagai manusia biasa. Itu ada hal-hal yang lazim. Semua kita tidak pernah lepas dari kekurangan. Tetapi gambaran besar para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang nggak boleh kita tinggalkan. Jadi artinya kita nggak boleh lepas dari bimbingan para ulama. Intinya begitu. Dalam segala hal. Bimbingan para ulama bukan hanya lingkup nasional tapi internasional. Ulama seluruh dunia, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seluruh dunia. Itu yang jadi ikutan kita. Maka banyak di antara kita yang sering saya ingatkan, kita semua yakin bahwa kita harus patuh kepada ulama. Kita semua yakin harus patuh kepada pemerintah. Tapi kemudian tanpa sadar kadang-kadang seperti saya bilang tadi ya, karena mengikuti nafsu syubhat tiba-tiba lupa kita dengan pendapat para ulama. Ada satu fenomena kita lupa dengan pendapat para ulama. Kita berpendapat sendiri, bikin opini sendiri dan lain sebagainya. Nah, kita lupa untuk taat kepada pemimpin. Kita lupa untuk taat kepada pemimpin. Sekarang ini sudah banyak di kalangan orang-orang yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi kerjaannya selalu mencaci maki para pemimpin. Ya, selalu mencaci maki para pemimpin. Pada sebelumnya selalu kuat mengatakan bahwa pemimpin kaum muslimin tidak boleh dicaci maki, tidak boleh dijelaskan aib-aibnya di depan orang banyak yang disebut dengan istilah tasyhir. Tapi fenomena makin berkembang kadang-kadang membuat banyak di antara kita lupa. Sehingga kerjaannya kadang-kadang kalau sudah duduk dengan teman-teman selalu membicarakan tentang aib-aib daripada para pemimpin dan lain sebagainya. Padahal ini merupakan sesuatu yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sahabat muslim dan muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bagaimana adab mengkritisi seorang pemimpin, ya. Kita tahu diharamkannya tasyhir atau menyebarkan aib para pemimpin di mana-mana. Kita tahu semua itu. Kita sadar itu sebagai sebuah keyakinan, tapi kemudian karena hawa nafsu kita lupa. Lupa dengan ulama, lupa dengan pemimpin. Jadi itu ya. Jadi kita kembali kepada persoalan, tetap kembalilah kepada para ulama. Tetap kembali kepada para ulama, tetap berusaha untuk termasuk dalam golongan man ana alaihi washabi, mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Dan tidak lupa hal yang paling utama di bagian awal dan akhir bahkan ini selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah agar diri kita itu dijauhkan dari syubhat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika itu kan sifatnya luas. Ya. Kita minta hati kita ditetapkan agar kita tidak terpengaruh syahwat. Kita minta hati kita ditetapkan agar kita tidak terpengaruh syubhat. Jadi baik syahwat maupun syubhat itu hal-hal yang kita minta kepada Allah kita dijauhkan darinya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, setelah Engkau berikan hidayah kepada kami, jangan Engkau simpangkan hati kami kembali menuju kesesatan. Jadi mohon kepada Allah, gak ada di antara kita yang dengan keilmuannya dia akan aman dari syubhat, gak ada. Waliyadzubillah, ada di antara alim ulama ya yang dikenal sebagai pembela Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang karya-karyanya luar biasa, dipuji-puji oleh para ulama dengan keilmuannya ya. Tapi kemudian waliyadzubillah di akhir hidupnya dia wafat dalam keadaan bukan hanya sebagai ahlul bid'ah ya, tapi mati sebagai mulhid alias ateis. Bahkan bukan Nasrani, bukan Yahudi, ateis, tidak percaya Tuhan sama sekali. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang alim, ulama, sudah punya banyak karya. Sudah punya banyak murid, hidup di kalangan para ulama. Bahkan dia punya punya buku berjudul Al-Hurub ya, Bainal Islam wal Wasaniyah ya. Peperangan antara Islam dengan paganisme ya, sepanjang zaman. Di buku itu dia menjelaskan hujah-hujah Islam yang luar biasa. Kalau kita baca buku ini merinding. Hebat, luar biasa hujah-hujah dia untuk membela Islam dari paganisme. Tapi waliyadzubillah sampai akhir hidupnya dia seperti itu. Mudah-mudahan ya, husnudon saya pribadi, Allah alam bisa, mudah-mudahan di titik akhir kehidupan yang tidak ada orang yang tahu, beliau wafat dalam keadaan sebagai seorang muslim dan mukmin. Mudah-mudahan meskipun yang zahir di kalangan para ulama dia meninggal dunia dalam keadaan sebagai seorang ateis atau mulhid. Jadi sekali lagi nggak ada soal banyaknya ilmu atau sedikitnya ilmu tentang masalah syubhat ini. Siapapun bisa terkena syubhat. Kalau kita tidak berhati-hati untuk menghadapi godaan-godaan setan. Oleh sebab itu selalulah bersama para ulama dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari syubhat. Adapun tentang peperangan sebenarnya ini soal klasik ya. Hal-hal yang terjadi antara peperangan antara Muawiyah dengan Ali ya. Kalau orang mau mengerucutkan persoalan itu menjadi sebuah pemberontakan juga bisa. Ya, jadi pemberontakan Muawiyah kepada Ali bin Abi Thalib ya. Tapi ingat ya, jadi harus selalu ingat bahwa catatan sejarah kaum muslimin itu sudah banyak juga dinodai oleh orang-orang oleh orang-orang Syiah Ar-Rafidhah.
Orang Syiah Rafidah ada sebagian di antara kenyataan yang mereka hadirkan, tapi mereka campurkan dengan berbagai macam syubhat, ya, dengan berbagai macam syubhat. Jadi apa yang terjadi di antara mereka itu adalah sesuatu yang sudah menjadi kodrat, ya, bahwa akan terjadi pertikaian di antara sesama kaum muslimin, akan terjadi fitnah sehingga kita sulit membedakan antara yang benar maupun yang salah. Itu pasti terjadi sampai akhir zaman. Dan itu sudah dimulai dari akhir-akhir masa kehidupan para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Jadi intinya kita bicara tentang persoalan-persoalan tersebut, kita nggak malah justru para ulama mengatakan kita nggak boleh banyak ngomong. Kita nggak boleh banyak ngomong. Apa yang terjadi di antara mereka itu banyak dilebih-lebihkan. Seperti cerita tentang Yazid bin Muawiyah yang ditambah-tambahkan beliau sebagai seorang peminum khamar, sebagai ini segala macam. Itu semuanya kebohongan-kebohongan Syiah. Ya. Jadi Yazid bin Muawiyah adalah sahabat Nabi. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah sahabat Nabi. Bahkan Muawiyah itu sudah langsung dapat doa dari Nabi. Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Dan dia salah satu di antara dua penulis wahyu yang paling terkenal. Yang dia boleh masuk ke rumah Nabi tanpa izin, ya, karena beliau adalah katib wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi baik Yazid bin Muawiyah maupun Muawiyah itu adalah para sahabat yang mulia. Ketika ada seorang yang ditanya, ya, seorang ulama ditanyakan bagaimana perbandingan antara Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah. Maka ulama tadi mengatakan bagaimana kau membandingkan antara seorang sahabat Nabi dengan yang bukan sahabat Nabi. Umar bin Abdul Aziz yang kita tahu adalah seorang yang sangat saleh, luar biasa, yang disebut sebagai pengikut kakeknya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala, bahkan disebutkan sebagai seolah-olah sebagai khulafa rasyidin yang kelima, seolah-olah seperti itu. Tapi ketika ada seorang ulama ditanya mana yang lebih utama antara Umar bin Abdul Aziz antara Muawiyah, jawabannya hanya bagaimana seseorang yang bukan sahabat dibandingkan dengan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu keutamaan Muawiyah dan banyak hal yang lain. Nah, begitu juga yang terjadi antara Yazid bin Muawiyah, di tengah mereka itu ada Hajjaj bin Yusuf, kemudian dengan beberapa orang sahabat, di antaranya Husain, di antaranya adalah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini adalah anak dari Zubair bin Awan bersama Asma binti Abi Bakar. Dan Abdullah bin Zubair ini wafat tahun 70-an Hijriah, mungkin sekitar tahun 73 kalau saya tidak tahu, 73 Hijriah. Itu beliau terbunuh itu di depan Ka'bah ketika terjadi penyerangan oleh Hajjaj bin Yusuf. Nah, yang perlu diketahui ikhwaskan fiddin, satu hal yang perlu ditegaskan, ini tidak bisa dibandingkan dengan perbuatan merongrong penguasa muslim dimanapun berada. Ya, yang pertama bahwa yang terjadi pada masa itu adalah ketidaksetujuan ketika pemilihan kekhalifahan itu tidak lagi berdasarkan konsep yang pertama, konsep yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan lain sebagainya. Ya, seharusnya semua pemilihan kekhalifahan berdasarkan itu. Tapi pada waktu itu karena kemaslahatan tertentu terjadilah apa yang terjadi ketika Muawiyah diangkat sebagai khalifah, yang kemudian diikuti dengan Yazid bin Muawiyah, yang seolah-olah ini mengubah konsep kekhalifahan yang sifatnya dipilih oleh kaum muslimin itu menjadi monarki, ya, yang berdasarkan keturunan. Ada daulah Umayyah dan sebagainya. Sebenarnya ini yang menjadi persoalan pada waktu itu. Ketidakterimaan sebagian di antara orang pada waktu itu adalah, di antara para sahabat pada waktu itu adalah karena persoalan tadi, ya, karena persoalan adalah persoalan dari kekhalifahan yang seolah-olah diubah, gitu loh. Seolah-olah diubah menjadi monarki, padahal sekali lagi itu ada alasan-alasan tersendiri kenapa Muawiyah melakukan hal tersebut, ya. Kenapa itu dilakukan oleh para Muawiyah, dan beliau dengan ijtihadnya mendapatkan satu kebaikan seandainya beliau benar, dan dua kebaikan satu kebaikan kalau beliau salah, dan dua kebaikan kalau beliau benar. Itu sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Tetapi yang terjadi sesungguhnya bukanlah Abdullah bin Zubair melakukan penyerangan, tidak. Dia hanya menyatakan ketidaksetujuan. Tapi kemudian dipanas-panasi oleh pihak-pihak yang lain sehingga terjadilah apa yang terjadi. Dan kita tahu bahwa sumber masalah paling utama pada waktu itu adalah pada Hajjaj bin Yusuf, di mana komunikasi antara khalifah dengan yang di bawah itu sering nggak nyambung, gitu loh.
Ya, jadi kalau misalnya ketidaksetujuan mereka itu seperti ketidaksetujuan sebagian di antara sahabat Nabi untuk menganggap Utsman itu lebih mulia daripada Ali gitu. Sekarang sebagian di antara sahabat lebih memilih Ali dan wajar saja namanya pemilihan. Tapi sebenarnya hanya sebatas itu. Tidak menyebabkan mereka itu mengangkat senjata kemudian memerangi Pak Khalifah pada waktu itu, tidak. Tidak sama sekali tidak. Itu tidak terjadi. Nah, tapi kemudian terjadi miskomunikasi antara Yazid bin Muawiyah radhiyallahu anhuma dengan para sahabat yang lain radhiyallahu anhum karena adanya orang-orang yang mengompori mereka seperti halnya orang-orang Syiah yang mengompori antara Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhuma uh, yang kemudian yang menjadi pelaksana pada waktu itu bermasalah ya, yaitu Hajjaj ibnu Yusuf. Ya, jadi Hajjaj ibnu Yusuf ini yang akhirnya menjadi sumber petaka pada waktu itu. Meskipun para ulama juga berbicara tentang Hajjaj bin Yusuf dengan bahasa yang berbeda-beda gitu. Banyak di antara sahabat yang masih sholat di belakang Hajjaj bin Yusuf dengan tingkahnya yang seperti itu yang membunuhi sebagian di antara sahabat-sahabat ya, sighar sahabat seperti Abdullah bin Zubair dan yang lainnya. Tapi sekali lagi itu terjadi berdasarkan fitnah yang terjadi di antara mereka. Jadi bukan para sahabat ini mengadakan pemberontakan dengan membunuhi orang-orang yang di atas, kemudian menurunkan mereka dengan paksa, bukan itu yang terjadi. Ya, bukan saurah seperti itu yang terjadi. Kalau terjadi perang di antara mereka itu benar. Kalau terjadi ketidaksetujuan di antara sebagian sahabat dengan apa yang terjadi, misalnya hak kekhalifahan yang seharusnya berada pada Husain misalnya, ya, bukan pada Muawiyah dan bukan pada Yazid bin Muawiyah radhiyallahu anhuma, itu benar terjadi, memang ada. Tapi bukan berarti sekali lagi mereka melakukan saurah atau pemberontakan, tidak, sama sekali tidak. Bahkan Zubair bin Awam, Abdullah bin Zubair ketika Mekah pada waktu itu diserang, kan waktu itu Mekah itu diserang oleh oleh Hajjaj bin Yusuf itu dengan menggunakan mazaniq. Mazaniq itu meriam-meriam yang ada pada waktu itu ya. Ada benda yang diisi sesuatu, tembakkan gitu. Ada yang mengatakan isinya adalah api, ada yang mengatakan pada waktu itu sudah bercampur dengan musyu, tapi saya nggak tahu apakah bercampur dengan mesyu atau tidak. Allah alam bisawab. Itu yang disebut dengan mazaniq. Jadi mazaniq itu untuk membakar tempat-tempat yang akan diserang, menghancurkan tempat-tempat yang akan diserang. Pada waktu itu Makkah itu diserang sehingga banyak kaum muslimin yang terbunuh. Di antaranya adalah Abdullah bin Zubair. Nah, ketika ada seorang mengatakan, kenapa kamu tidak melakukan perdamaian saja? Bukankah ini seolah-olah seperti bertentangan dengan pemerintah? Ya, beliau mengatakan, Allah demi Allah, seandainya law wajadukum fi jawfil Ka'bah lazabahukum. Kalau mereka sekarang ini mendapatkan kalian di Ka'bah, mereka juga pasti akan menyembelih kalian. Jadi nggak ada gunanya di saat seperti ini karena sudah terlalu kacau. Maka Abdullah bin Zubair akhirnya pasrah dengan apa yang terjadi sehingga beliau terbunuh. Dan ingat ya, bahwa Abdullah bin Zubair pada waktu itu tidak mengangkat senjata kemudian membunuhi sebagian di antara mereka, tidak. Ya. Beliau hanya bertahan di balik Ka'bah, melindungi dirinya. Apakah itu model gaya orang yang sedang memberontak? Enggak. Itu gaya orang yang sebenarnya berada antara dua dilema. Mau dilawan ini pemerintah, ini utusan pemerintah, ini utusan pemerintah. Mau tidak dilawan tapi mereka dibunuh. Itulah yang terjadi. Jadi apa yang terjadi tidak sebagaimana yang dikembangkan oleh kalangan Syiah. Jadi kalau ada kabar-kabar sekarang ini yang sifatnya itu menjadikan ini sebagai sebuah legalisasi untuk mengadakan pemberontakan terhadap pemerintah muslim, jelas itu merupakan kesalahan fatal. Ya, sekali lagi itu semuanya saya yakini berasal dari kalangan Syiah karena sejak dahulu memang itulah makar mereka. Selalu berusaha menggunakan petikan-petikan sejarah dan kemudian menyalahgunakannya untuk hal-hal yang salah. Dari awal persoalan saya sudah berbeda gitu. Sekarang kaum ini pemimpin yang kita pilih secara sukarela, sementara pada masa itu yang terjadi bukan demikian, ya. Itu yang dianggap pada waktu itu salah sehingga mereka tidak menerima. Berbeda dengan sekarang gitu loh. Peralihan antara kekhalifahan menjadi seolah-olah sebagai sebuah monarki dengan kejadian yang terjadi di zaman sekarang ini jelas berbeda sekali gitu. Ya, sangat berbeda sekali dan mereka sekali lagi bukanlah pemberontak-pemberontak yang berusaha memerangi. Kalau mereka melakukan tersebut
Dan itu benar, saya para sahabat akan membela mereka semuanya, ya. Dan ternyata tidak demikian yang terjadi, ya. Allahu a'lam bishawab. Dan ketika Abdullah bin Zubair kemudian terbunuh, apakah kemudian keluarga mereka di antara kaum muslimin kemudian melakukan pembelaan dan menyerang pemerintah? Kan juga tidak. Perhatikan di sini, ya. Diperhatikan sedetil mungkin sejarahnya itu satu persatu. Kejadian demi kejadian itu bagaimana? Ucapan demi ucapan, kejadian-kejadian. Tapi ingat, dari sumber yang benar, karena sejarah Islam sudah banyak dicampur adukan, ya. Banyak buku-buku sejarah yang di kalangan umat Islam saja, di kalangan ahlu sunnah itu yang sudah tanpa sengaja itu mengambil sumber dari kalangan orang-orang Syiah, sehingga terjadi pencercaan terhadap para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, ya. Jadi kita nggak boleh mencerca. Sekali lagi ini saya sengaja sedikit memanjangkan, sebenarnya saya tidak mau berpanjang-panjang, ya. Jadi kalau para ulama yang sudah mengerti, kalau ada pembicaraan di antara para thalabatil ilmi tentang Muawiyah dan Ali dan lain sebagainya, mereka tuh memilih bubar. Jangan sampai tanpa sengaja mereka mencerca sahabat. Itu yang mereka khawatirkan. Mereka bubar karena kita nggak tahu kejadian detail yang sesungguhnya seperti apa, kita nggak ada yang tahu. Jadi lebih baik untuk menyelamatkan lidah kita bubar saja. Itu yang dilakukan para ulama Ahlus Sunnah setiap kali ada pembicaraan tentang ini. Tapi karena untuk sekadar untuk menjelaskan persoalan, itu makanya saya sampaikan apa yang perlu saya sampaikan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik Ustaz. Teman-teman yang lain silakan ya, kita masih buka pertanyaan nih. Agak panjang ya tadi ya. Udah apa Ustaz, biar Ana juga jelas ini udah. Iya. Silakan. Ada pertanyaan lain? Ya, tidak ada? Atau belum ada? Ya, kalau nggak ada atau belum ada mungkin nggak apa-apa ditutup aja. Siap Ustaz. Ya. Mangga Ustaz. Ya, kalau begitu kita tutup saja kajian kita pada pertemuan pagi hari ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya cukupkan di sini, mudah-mudahan bermanfaat buat semua ikhwah yang ada di sini. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.